Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Malifah dari kelas A27. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, apa yang dimaksud dengan hadis sendiri? Hadis atau disebut juga dengan sunnah adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan dalam syariat Islam. Kemudian apa yang dimaksud dengan ulumul hadis? Ulumul hadis ialah ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun yang lainnya. Maka segala ilmu yang membicarakan tentang masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ke dalam ilmu hadis. Membicarakan hadis tidak lepas dari fase historis sejarahnya. Fase historis sejarah ini dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW, yang kedua pada masa sahabat, yang ketiga pada masa tabi'in, dan yang keempat pada abad ketiga Hijriah. Membicarakan ilmu hadis tadi, ilmu hadis ini dibagi menjadi 2. Ada ilmu hadis diroyah dan ada ilmu hadis riwayah. Yang pertama, ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu pengetahuan mengenai hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya. Dan juga mengenai keadaan para periwayat hadis dan syarat-syaratnya, juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan, serta mengenai segala hal yang berkaitan dengannya. Kemudian yang kedua ada ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Ada banyak tokoh-tokoh ilmu hadis. Yang pertama dari kota Madinah, ada Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, ibnu Ishaq, dan Malik bin Anas. Yang kedua ada dari kota Makkah, yaitu Ibnu Jurayj. Yang ketiga dari kota Basrah, yaitu Hamad ibnu Salamah. Yang keempat dari kota Kufah, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Pada abad ketiga Hijriah, lahir muhadis-muhadis besar. Siapa saja muhadis-muhadis besar ini? Yang pertama, ada Imam Bukhari. Yang kedua, ada Imam Muslim. Yang ketiga, ada Imam Abu Dawud. Yang keempat, ada Imam Tirmidzi. Yang kelima, ada Imam Nasai. Dan yang keenam, ada Imam Ibnu Majah. Kemudian karya tulis kitab-kitab hadis. Yang pertama, ada kitab Muwatta karya Imam Ali. Yang kedua, ada kitab Musannaf karya Abdul Razak. Yang ketiga, kitab Musnad karya Imam Ahmad. Dan yang keempat ada Kutub As-Sittah. Nah, Kutub As-Sittah ini adalah kumpulan 6 kitab-kitab yang disusun oleh ulama pada dinasti Abbasiyah. Membicarakan tentang sejarah hadis, hadis ini mengalami 3 prakodifikasi. Yang pertama, hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Periode ini disebut juga dengan Asr wal al-Wahyi wa at-Taqwim. Kemudian, perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin atau sekitar 11 Hijriah. Periode ini disebut dengan Asr Ats-Tsabut wa al-Iqlal min al-Riwayah. Kemudian yang ketiga, perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut dengan Asr al-Intishar al-Riwayah ila al-Amsar. Kemudian ada 4 unsur dalam periwayatan hadis yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama ada sanad. Sanad ini adalah urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Matan sendiri adalah perkataan terakhir dari sanad. Matan ini atau kita ketahui disebut juga dengan isi dari hadis tersebut. Kemudian rawi. Rawi ini adalah orang yang menyampaikan atau orang yang menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau diterimanya dari seseorang. Kemudian ada al-mukharrij. Mukharrij ini adalah orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain. Kemudian ada istilah-istilah dalam ilmu hadis. Yang pertama, hadis. Hadis sendiri tadi adalah segala perkataan atau perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian as-sunnah. As-sunnah ini adalah segala hal yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, perilaku, sifat, perjalanan Nabi Muhammad SAW sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang ketiga ada khobar. Hadis adalah segala hal yang berasal dari Rasul. Nah, kalau khobar adalah segala sesuatu selain dari Rasul atau selain dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat ada athar. Athar ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, tabi'in,
baik berupa perkataan maupun perbuatan. Membicarakan tentang ilmu hadis, ada 10 cabang ilmu hadis yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama ada ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis ini adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal dan sejarah para perawi hadis dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba'at tabi'in. Yang kedua ada ilmu jahar wa at-ta'dil. Ilmu ini membahas tentang kecacatan para perawi hadis dan juga keadilan seseorang. Yang ketiga ilmu fandil mubahamat. Ilmu ini untuk mengetahui tentang nama seseorang yang tidak disebut dalam matan atau sanad. Yang keempat ada ilmu ilal al-hadis. Ilmu ini membahas sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan dari hadis. Kemudian yang kelima ada ilmu gharib al-hadis. Nah, ilmu gharib al-hadis ini menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Yang keenam ada ilmu nasih wal an-mansuh. Ilmu ini untuk mentashih hadis yang masih am atau hadis yang masih umum, untuk mentakyid hadis yang mutlak dan melihat berapa banyak hadis itu terjadi. Yang ketujuh ada ilmu talfiq al-hadis. Ilmu ini untuk membahas cara mengumpulkan hadis yang berlawanan dengan lahirnya. Yang kedelapan ada ilmu tasrif wa at-tahrif. Ilmu ini untuk membahas sebab-sebab yang tersembunyi, yang tidak nyata, yang dapat mencatatkan daripada hadis tersebut. Yang kesembilan ada ilmu asbab al-wurud al-hadis. Ilmu ini menerangkan tentang sabda-sabda Nabi Muhammad SAW menuturkan sabdanya dan juga masa Nabi dalam menuturkan sabda tersebut. Kemudian yang terakhir ada ilmu mustalah al-hadis. Ilmu ini untuk menerangkan tentang istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.